Saya akan jawab tentang pertanyaan abangnya. Kata abangnya, kenapa Allah itu harus bersumpah agar orang percaya? Gini bang, ya, meskipun dia tidak bersumpah, orang juga tetap akan percaya bahwa dia Tuhan semesta alam. Ya, dengan cara kita memakai akal kita, ya, untuk mencernanya. Contoh ya, siapa yang menciptakan saya di dalam rahim ibu saya? Nah, tidak lain itu adalah Tuhan, kan kayak gitu. Itu tanpa sumpah gitu loh. Ya, tapi dengan akal saya bisa memikirkan bahwa dia adalah Tuhan gitu. Tanpa sumpah. Jadi meskipun tanpa sumpah, sebenarnya orang juga tetap akan percaya ya jika dia mau berpikir bahwa dia diciptakan dari rahim ibunya oleh Tuhan. Itu yang pertama. Bang, di balik sumpah Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu yang dapat kita pelajari, kita ambil hikmahnya, dan sesuatu yang penting di balik sumpahnya. Contoh, ketika dia bersumpah waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena manusia ternyata banyak melalaikan waktu. Ternyata manusia tidak bisa menciptakan waktu. Ternyata manusia banyak buang-buang waktu. Ternyata manusia banyak memeras waktunya untuk sia-sia. Ada juga sumpah yang lain. Fala uqsimu. Quran surah Al-Waqiah yang sering saya baca. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan edaran bintang-bintang di langit, kata Tuhan. Bisa manusia menciptakan? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa manusia dengan teliti menciptakan edarannya? Nggak bisa. Bisa manusia menciptakan bintang? Nggak bisa gitu. Di balik sumpahnya itu ada pelajaran hikmah dan sesuatu yang penting ya di dalam sumpahnya. Nah begitu pula ketika dia bersumpah dengan jabatannya. Nggak ada yang bisa menciptakan timur dan barat kecuali dia. Kita pikirkan kenapa dia bersumpah dengan jabatannya. Berarti tidak ada Tuhan lain selain dia yang menciptakan timur dan barat gitu. Berkaitan tentang masalah Al-Ma'arij ini ya bang ya. Nih. Ya. Di sini ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi innala qadirun. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Siapa yang bisa ciptakan matahari selain Allah Subhanahu wa taala? Kan kayak gitu. Siapa yang bisa ciptain bulan dan bintang selain dia? Kan kayak gitu. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kata kami di sini merujuk kepada Allah ya. Terus jabatannya dan makhluknya yang dia libatkan, yang dia ciptakan. Seperti matahari, bulan, dan bintang itu ya bang ya. Jadi seperti itu maksudnya. Oke? Jadi yang namanya domir nahnu itu bang, ada dua maksudnya dengan kosakata kami itu. Ketika seorang presiden, pak presiden kayak gitu ya, berucap kami akan utus TNI ke Papua. Ya, apakah presidennya banyak? Jawabannya tidak. Presidennya tetap satu, Pak Prabowo. Tapi kenapa dia menggunakan pidatonya dengan kosakata kami? Kami akan mengutus TNI. Artinya dia melibatkan prosedurnya, melibatkan orang lain ya, melibatkan aparatur negara untuk mewujudkan TNI ke Papua. Begitu maksudnya. Begitu pula ketika Allah bersumpah di Al-Ma'arij ini. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Maha kuasa apa dia? Dia yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Serta yang menciptakan timur dan barat. Itu maksudnya kami. Nah terus ya bang ya, saya mau tanya ya. Saya mau tanya lagi. Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Saya minta dalilnya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya berasal dari firman. Itu yang saya tanyakan. Saya minta dalil, bukan minta retorika atau asumsi. Oke, silakan dijawab.
Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Dari tadi saya selalu menjawab menggunakan dalil. Ada ayat-ayat Alkitab yang saya keluarkan ketika saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI. Tapi dari pertanyaan saya tadi, Pak Ustadz Yusuf PI belum menunjukkan saya satu dalil pun. Tidak ada satu dalil pun yang Pak Ustadz tunjukkan untuk saya tentang kata aku. Kenapa bisa berubah menjadi kami? Terus kenapa Allah itu harus bersumpah? Tidak ada satu dalil pun. Oke, sebelum saya apa tuh? Sebelum saya tanggapi lagi apa yang menjadi jawaban Pak Ustadz Yusufei tadi. Pak Ustadz Yusufei kembali tanya lagi. Di mana Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah firman? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu sudah jelas-jelas disebutkan firman itu sudah ada bersama Allah sejak permulaan dan Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Silahkan dibaca. Jelas sekali di situ. Firman itu sudah ada bersama dengan Allah sejak permulaan dan Allah menciptakan segala sesuatunya melalui firman. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Jelaskan itu. Firman itu telah menjadi manusia. Itu loh. Dan saya sudah menjelaskan berkali-kali juga. Itu. Saya sudah menjelaskan berkali-kali juga tentang hal ini. Oke, saya mau tanggapin sedikit sebelum saya menanggapi jawaban dari Pak Ustadz Yusuf PI. Tadi Pak Ustadz Yusuf PI bilang, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Mungkin Pak Ustadz Yusuf PI mengambil ayatnya di dalam Markus 13 ayat yang ke-32. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat? Di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus sudah menjelaskan tanda-tanda akhir zaman. Bait Yerusalem akan diruntuhkan, akan datang si pembinasa keji, akan terjadi banyak peperangan. Di ayat yang ke-33 jelas sekali menyuruh kita untuk tetap. Oke, berkaitan tentang hari kiamat, karena Pak Ustadz Yusuf PI menyenggol-nyenggol hari kiamat di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu hari kiamat? Itu pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran Pak Ustadz Yusuf PI, siapa yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat? Silahkan Pak Ustadz Yusuf. Itu merujuk kepada Allah. Ayo kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami di situ jamak, tidak satu. Dan Pak Ustadz Yusuf PI membawakan analogi. Presiden Indonesia, kami mengutus TNI. Presiden tidak akan pernah bisa berbicara atas nama dia sendiri. Karena apa? Dia mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dia mewakili seluruh pemerintahan Indonesia. Maka dia tidak akan bisa. Betul, Pak Presiden Prabowo bilang kami. Karena apa? Dia mewakili pemerintahan seluruh Indonesia. Mewakili seluruh rakyat Indonesia. Itu. Jadi kalau Pak Ustadz Yusuf PI tadi bilang kami di situ merujuk kepada Allah. Kami itu Bang di dalam bahasa Indonesia itu jamak Bang. Tidak tunggal. Sedangkan Abang bilang di awal tadi Allah itu esa. Kenapa menggunakan kata kami? Padahal kami itu jamak. Kalau kita bicara bahasa Indonesia. Itu. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI tanggapi dan pertanyaan saya. Karena Pak Ustadz Yusuf PI bilang kalau Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat. Saya sudah jelaskan ya. Markus 13 ayat 32. Baca ayat 33-nya. Menurut Al-Quran. Siapa yang tahu hari kiamat?
Hmm. Hmm. Baik, saya cepat-cepat aja ya teman-teman. Secara lambat pun kayaknya udah terjelaskan semua gitu ya. Tapi masih ada sedikit ya yang perlu saya tanggapi gitu. Baik teman-teman, kata abang tadi ketika Pak Presiden Indonesia memakai kosakata kami kan kayak gitu. Nah, katanya dia mewakili kan kayak gitu, mewakili rakyat Indonesia. Begitu pula ketika Allah mengucapkan kata kami, dia mewakili makhluk-makhluk yang dia sebutkan ya. Makhluk ciptaannya yang dia sebutkan seperti matahari, bintang, timur, dan barat. Ya, kayak gitu maksudnya, oke? Nah, dia juga mewakili gitu, tetapi bukan Allahnya banyak atau jamak, bukan ya. Terus ya berkaitan tentang masalah siapa yang tahu hari kiamat. Baik, kalau begitu Yesus Anda akui tidak tahu. Berarti Yesus ya tidak lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu hari kiamat itu hari apa, tahu dia. Sedangkan Yesus tidak tahu. Berarti lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus, teman-teman. Baik, mari kita baca dalilnya ya. Setelah abang baca dalil ini ya bang ya, saya harap abang tidak menuhankan Yesus yang tidak tahu hari kiamat ya bang ya. Nih saya langsung artinya aja biar cepat gitu ya. Khairu yaum. Nanti aja ya. Ya, hari yang paling baik di mana hari matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, dan hanya pada hari itulah kata Nabi terjadi kiamat. Oke? Jadi Nabi Muhammad lebih tahu hari kiamat daripada Yesus. Seharusnya ya teman-teman, lebih cocok Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Kristen ya. Karena Nabi Muhammad lebih tahu daripada Yesus gitu. Berkaitan tentang masalah pertanyaan saya dua bang ya, itu tidak terjawab sama sekali bang. Di mana dikatakan ya Yesus secara tekstual mengaku berasal dari firman. Anda bilang Yohanes 1 sampai 14 kan kayak gitu. Bang, itu kan Yohanes yang tulis ya, bukan dari Yesus. Yang saya minta itu Yesusnya mengaku dari firman. Gitu. Ibaratnya tulisan Yohanes bertinta merah kan kayak gitu. Yesus berkata, "Aku berasal dari firman." Nah, gitu maksud saya. Sedangkan Yohanes 1 pasal 1 sampai 14 itu kan dari kesaksian Yohanes. Nanti kalau saya tanya pula Yohanes kapan lihat firman jadi manusia, kacau pula kan? Kok berani-beraninya menuliskan? Berani-beraninya menuliskan firman jadi manusia. Kapan Yohanes lihat? Kayak gitu. Kan cuma bukan itu pertanyaan saya ya. Bukan itu. Tetapi pertanyaan saya yang pertama, bisakah Tuhan Anda tidak menjadi Tuhan? Anda tidak menjawab jelas. Ya atau tidak? Ambigu. Yang ketiga, Anda mengatakan jangan dipaksa dong membatasi Tuhan. Dia kan ke muka bumi ini untuk menebus dosa manusia dengan darahnya. Bang, kalau saya tanya lagi tentang masalah itu bang ya, dan saya tanya lagi kepada Anda, nabi mana yang menyembah Tuhan jadi manusia itu? Nabi siapa? Adakah para nabi sebelumnya menyembah Tuhan yang jadi manusia? Adakah nabi sebelumnya menyembah Roh Kudus? Ada. Kayak gitu. Bang, begini ya bang ya. Kalau Anda menyatakan bahwa Tuhan menjadi manusia untuk memakai darahnya menebus dosa manusia, itu ajaran nabi siapa yang kayak gitu? Ajaran dari siapa? Tolong carikan nubuatannya di perjanjian lama ya. Bang, perhatikan pertanyaan tambahannya. Tolong carikan di perjanjian lama nubuatannya, di mana dikatakan oleh Tuhannya para nabi bahwa dia akan mengirim satu manusia untuk dikorbankan dengan darahnya menebus dosa-dosa manusia. Di mana penebusan dosa itu memakai darah manusia? Coba Anda carikan di kitab para nabi ataupun di kitab Taurat Nabi Musa.
di mana dikatakan bahwa menebus tentang larangan makan darah, tentang larangan tentang masalah darah hewan, enggak saya minta, enggak ya. Tapi minta di mana dalilnya bahwa menebus dosa itu dinubuatkan dengan darah manusia. Silakan. Oke, Pak Ustadz tadi minta nubuatan tentang kalau pengorbanan Tuhan Yesus itu di dalam perjanjian lama. Pak Ustadz boleh buka di dalam Mazmur 22, Yesaya 53, Mazmur 41 ayat 10, Mazmur 35 ayat 11, Yesaya 50 ayat 6, Mazmur 34 ayat 21. Gampang sekali itu menjelaskannya, Pak. Nubuat lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Mazmur 16 ayat 10. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 31 menyatakan kalau Mazmur 16 10 bukan untuk Daud, melainkan ditunjukkan kepada Kristus. Banyak sekali data yang bisa saya sampaikan, Pak. Itu gampang sekali. Itu. Nah terus Pak Ustadz Yusuf tadi bilang Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat dan saya mengiyakan. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat? Jelas-jelas di ayat sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan tanda-tanda akhir zaman sudah disebutkan Tuhan Yesus. Tapi di ayat yang ke-33 Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah. Maka dari itu kita disuruh tetap berjaga-jaga. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat. Karena di ayat sebelumnya sudah jelas sekali dikatakan. Itu. Nah, terkait dengan pertanyaan saya minta waktu agak lebih lama menanggapi Pak Ustadz. Pertanyaan saya tadi Pak Ustadz malah menjawabnya. Saya tahu Pak Ustadz. Kalau Nabi Muhammad berkata di HR Muslim ayat yang ke nomor 854. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Tapi Pak Ustadz tahu nggak pertanyaan saya tadi apa? Menurut Al-Quran, siapa yang tahu hari kiamat? Tapi Pak Ustadz malah menjawab, oke, saya pertegas. Di dalam Al-Quran, tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah. Itu di dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu hari kiamat? Padahal di dalam Al-Quran sendiri sudah jelas. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Kenapa di dalam HR Muslim 854 Nabi Muhammad mengetahui kalau kiamat itu tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Padahal yang saya tanyakan di awal tadi, menurut Al-Quran, siapa yang mengetahui hari kiamat? Kalau Pak Ustadz menjawab melalui HR Muslim 854, saya juga tahu. Dan saya juga akan mengarah ke sana, tapi nggak apa-apa. Karena Pak Ustadz yang sudah ngebuka duluan, saya arahkan ke sana. Karena apa? Di dalam Al-Quran yang saya tahu, Pak. Koreksi saya, kalau saya salah, tolong koreksi saya minta maaf. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Itu di dalam Al-Quran ya Pak ya. Itu. Di dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Terus kenapa Pak? Nabi Muhammad bisa tahu Pak hari kiamat? Di dalam HR Muslim 854. Gitu. Kenapa? Sedangkan jelas-jelas sekali di dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Muncul di dalam HR Muslim 854. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Silakan Pak Ustadz nanti tanggapi untuk itu. Oke Pak Ustadz tadi bilang kalau saya sudah sangat jelas sekali tentang penggunaan kata aku dan kami di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Aku di situ, kalau memang itu merujuk kepada Allah, berarti Allah bersumpah untuk Tuhan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali Pak Ustadz. Pertanyaan saya simpel, kenapa Allah harus menegaskan dirinya dengan cara bersumpah? Itu pertanyaan saya. Kenapa harus dengan cara bersumpah? Menegaskan dirinya. Apakah tidak ada cara lain? Terus Pak Ustadz tadi menjawab, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan, dan bintang.
Sesungguhnya kami di situ mewakili matahari, bulan dan bintang. Allah dan bulan dan bintang mewakili. Kalau kita baca Pak, dari katanya, mohon maaf saya tidak menafsirkannya. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Apakah yang berkuasa di situ matahari, bulan dan bintang? Kalau memang kami di situ mewakili matahari, bulan dan bintang, itu. Tapi pertanyaan saya, silakan Pak Ustadz tanggapi lagi untuk ini. Tapi pertanyaan saya Pak, kenapa Pak di dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah, tetapi di dalam HR Muslim Nabi Muhammad mengetahui hari kiamat? Oke. Bapak jelaskan. Ntar ya teman-teman. Baik. Teman-teman, abangnya dikasih waktu 5 menit tapi buang-buang waktunya dan tidak ada jawaban terhadap pertanyaan saya ya. Secara tekstual saya minta di mana pengakuan Yesus berasal dari firman, belum ada jawaban. Terus juga ya, di mana saya juga bertanya kepada abangnya, di mana penebusan dosa memakai darah manusia di perjanjian lama itu dikatakan. Yang saya tanyakan itu bukan Tuhan menjelma jadi manusia, bukan ya, tetapi di mana dikatakan di perjanjian lama dinubuatkan menebus dosa memakai darah manusia, bukan Tuhan turun jadi manusia, bukan ya. Jadi jangan buang-buang waktu lagi. Saya harap abangnya setelah ini tunjukkan dengan data dan dalil, di mana tunjukkan ayatnya menebus dosa memakai darah manusia. Jadi kayak gitu bang, jangan bingung gitu ya. Coba tolong ya tentang masalah pertanyaan saya dijawab dengan tekstual dalil di Bible gitu. Yang mana tekstual artinya paham kan, tekstual Anda sebutkan dalil dan sesuai dengan isinya, kan kayak gitu. Berkaitan tentang masalah hari kiamat, teman-teman, baik ya teman-teman, mari kita jelaskan kenapa Nabi Muhammad itu tahu ya, tahu hari kiamat, sedangkan di Al-Quran katanya tidak ada yang tahu. Ya, baik ya teman-teman. Di sini kan ya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Perhatikan ya, 'anis sa'ah, tentang waktu tepatnya kapan ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan hari Jumat ya, bukan mengatakan jamnya. Nabi itu hanya mengatakan harinya, entah terjadinya subuh ya, atau siang atau sore. Nabi tidak mengatakan itu, Nabi tidak tahu ya, tapi dia tahu harinya hari Jumat. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan ya, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, tentang tepat waktunya kapan terjadinya. Nabi Muhammad pun nggak tahu, kecuali Allah yang mengetahui hal tersebut ya bang ya. Oke, nah gitu. Memang nggak ada yang mengetahui kapan tepatnya waktu terjadinya hari kiamat itu ya. Yesus nggak tahu ya. Bahkan bukan cuma waktunya Yesus nggak tahu, harinya pun nggak tahu. Masih mending Nabi Muhammad harinya tahu, cuma waktunya kapan nggak tahu. Nabi Muhammad ya, harinya aja yang tahu dia. Jadi seperti itu bang ya. Ya hari Jumat mau jam 10 pagi, jam 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya, nggak tahu Nabi Muhammad itu. Makanya kata Allah tidak ada yang tahu waktu hari kiamat itu ya, kecuali Nabi Muhammad tahu harinya kapan, yaitu hari Jumat. Oke ya. Ya, tanggal berapa ya, Anisaah itu artinya bang tanggal, jamnya, tentang tepat waktunya tanggal berapa, tahun berapa, dan jam berapa. Itu maksud Al-Quran. Tidak menyebutkan harinya. Nabi Muhammad tahu harinya, hari Jumat. Kayak gitu. Terus bang, ya, berkaitan pertanyaan saya, ya, tolong saya minta jawaban abang sekali lagi. Ya, di mana dalilnya Yesus mengatakan dia berasal dari firman? Tekstual bang, tekstual. Terus di mana dikatakan menebus dosa memakai darah manusia, itu tekstual di perjanjian lama di mana bang? Anda kalau membawa Yesaya 53,
Anda malah kebakar, Bang. Kebakar. Coba, Yesaya 53 itu di nomor 10-nya, di situ dikatakan dia akan melihat keturunannya dan dia akan berumur panjang. Kalau Yesaya 53 untuk Yesus, mana keturunan Yesus? Dan sampai sekarang di mana umurnya panjang? Kata Anda kan Yesus mati. Ya. Kata Anda Yesus mati di dalam kekristenan. Yesus tidak punya keturunan. Oke? Dan saya minta kepada Anda ketika Anda membawakan Yesaya 53, saya pengen tahu keturunan Yesus mana dan istrinya siapa aja. Silakan. Ya. Kayak tuh Yesaya 53 yang Anda bawa sendiri. Jangan salah tuh ya. Jelaskan, tunjukkan kepada kami keturunan Yesus mana dan siapa saja istrinya. Oke? Silakan. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sebelum saya menanggapi apa yang menjadi jawaban Pak Ustadz Yusuf PI, Pak Ustadz Yusuf PI tadi bertanya kan, padahal saya sudah jelaskan di mana. Terus Pak Ustadz Yusuf PI bertanya lagi, di mana kalau penebusan dosa itu dilakukan dengan darah. Di dalam Imamat 17 ayat 11 itu jelas sekali mengatakan bahwa darah dalam tubuh korban dimaksudkan untuk mengampuni dosa. Silahkan dibuka. Itu. Nah, terus Pak Ustadz Yusuf PI nanya, Tuhan, sebentar, kena ini nih, kena pelanggaran. Sebentar ya. Saya pindahkan dulu sebentar. Terus Pak Ustadz Yusuf PI tadi bilang, Tuhan Yesus mati. Kenapa cerita akhirnya tuh nggak dibicarakan juga? Betul, Tuhan Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga, bangkit dan naik ke surga. Siapa yang bilang Tuhan Yesus mati sepenuhnya? Sampai detik ini mati Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mati sampai detik ini, maka saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus masih ada di dalam kuburan sampai detik ini, saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut, maka saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Kalau Pak Ustadz bilang mati, Tuhan Yesus mati. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kuburan sampai detik ini, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi di hari yang ketiga Tuhan Yesus naik ke sorga, bangkit. Maka saya percaya, itu landasan kami percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Itu loh ya. Terus Pak Ustadz tadi bilang ya, Nabi Muhammad itu cuma tahu harinya, tapi waktu dan jamnya tidak tahu. Pak, kalau saya misalnya, saya mau diskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI, atau bukan itu, kemungkinan ini gini ya, saya akan diskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI di hari Sabtu. Berarti sudah mengetahui Pak, walaupun jamnya tidak pasti, tapi sudah tahu. Kalau hari Jumat itu sudah disebutkan, berarti sudah tahu. Itu. Maka pertanyaan saya, kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Tetapi di dalam HR Muslim 854, hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Walaupun jam dan waktunya tidak disebutkan, tetapi harinya disebutkan, berarti kan itu sudah mengetahui. Gitu. Berarti kan sudah mengetahui kalau akan terjadi pada hari Jumat.
Itu, tolong Pak Ustadz jawabkan. Tolong Pak Ustadz jawab menggunakan data dan dalil, Pak. Itu. Karena Pak Ustadz meminta saya dari tadi untuk menunjukkan data dan dalil. Sedangkan pertanyaan saya tentang kata aku dan kami, dari pertama match ini berlangsung, dari pertama pertanyaan itu muncul, tidak ada satu data dan dalil pun yang Pak Ustadz tunjukkan. Kenapa kata kami itu bisa merujuk kepada Allah? Kenapa kata aku itu bisa merujuk kepada Allah? Tidak ada satu data dan dalil pun yang Pak Ustadz tunjukkan dari tadi. Tapi giliran bertanya sama saya dipaksa untuk menunjukkan dalil. Saya tunjukkan dalilnya. Imamat 17 ayat 11 jelas sekali mengatakan bahwa darah dalam tubuh korban dimaksudkan untuk mengampuni dosa. Nah, kalau Pak Ustadz bertanya lagi, di mana Tuhan Yesus tertulis secara letterlek kalau Tuhan Yesus itu adalah firman? Kenapa selalu mintanya yang letterlex tertulis? Apakah boleh setelah ini saya minta juga yang tertulis secara letterlex? Kalau tidak tertulis tidak boleh. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 kan jelas sekali, saya sudah jelaskan tadi. Kalau firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, siapa itu orangnya? Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ustadz. Oke. Baik ya teman-teman, dari awal match sampai sekarang kita membahasnya memang dari dalil tadi ya. Al-Ma'arij 40 saya tampilkan ya, bahkan dengan terjemahannya kan kayak gitu. Mengapa di situ ada aku dan kami. Terus saya memakai dengan dalil juga tentang masalah kiamat. Terus dari mana nggak ada dalilnya, kapan gitu loh? Kapan semua yang dibahas dalil ya? Yang dibahas itu dalil semua masalahnya. Terus dalil apa lagi yang Anda minta? Kan kayak gitu. Kalau berarti Anda tidak ngerti, derita abang itu bang. Kalau gitu ya. Kayak gitu bang ya. Terus begini ya bang ya. Berkaitan tentang masalah kiamat tadi. Kata Anda, oh tuh hari Jumat. Berarti dia tahu dong. Bang, hari Jumat tanggal, tahun, jam, apa tahu Nabi Muhammad? Cuma harinya kan. Contoh kita berdiskusi hari Jumat. Ya, kita tahu harinya. Tapi apakah tahu jamnya? Enggak. Tahu tanggalnya? Enggak. Yang penting hari Jumat gitu. Jumat keberapa kita nggak tahu juga kan? Kayak gitu. Nah, gitu bang. Ya maksudnya. Tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa. Itu maksud Al-Quran. Nggak akan ada yang tahu pastinya kecuali Allah. Nabi Muhammad, seorang nabi dikasih tahu hanya di hari Jumat. Cuma Jumat keberapa, tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, nggak tahu Nabi Muhammad. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Quran. Gitu bang, ya. Berkaitan tentang ini bang, ya. Saya minta tegaskan dong sekali lagi nih. Saya ketiga kalinya mengulangi kepada abang ya. Bang, bisakah Tuhan Anda itu menjadi bukan Tuhan? Iya atau tidak? Itu dulu saya cari jawabannya dari tadi. Itu masalahnya. Anda menjawabnya tidak pasti masalahnya. Iya tidak. Tidak juga gitu ya. Iya bukan, tidak bukan gitu. Bisakah Tuhan Anda itu ya tidak menjadi Tuhan? Saya minta tegasin Anda gitu biar saya mengerti dulu ya. Jawab iya atau tidak. Kayak gitu ya. Tolong Anda jawab tidak atau ya biar saya paham. Kalau Anda berputar aja penjelasannya, akhirnya nggak ada poinnya. Terus Anda membawa di dalam Yesaya 53 bang ya. Mari kita baca ya. Masalah tebusan dosa. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Bang, tadi saya nanya kepada Anda, mana anak Yesus mana? Anak Yesus mana? Kalau Anda paksa Yesaya 53 ini ya untuk Yesus sebagai korban penebus dosa, ia akan melihat keturunannya. Mana anaknya? Mana istrinya? Umurnya akan lanjut. Mana Yesus sekarang? Mana? Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Jadi saya bertanya sama abang, saya pengen lihat anaknya Yesus mana, keturunannya Yesus mana, siapa istrinya, tolong Anda jabarkan. Anda bikin masalah sendiri masalahnya bang. Ya, bawa asumsi kitab orang lain dari kitab Yahudi Yesaya ya 53 dan Anda tafsirkan untuk Yesus. Maka di sini kata kitab Yahudi ini ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Artinya sampai sekarang keturunan Yesus ada. Tolong tunjukkan sama saya. Ya. Jadi 2 poinnya udah nih ya, udah tentang masalah 2 poin. Mana keturunan Yesus, Anda harus tunjukkan pada saya ya tentang permasalahan Tuhan Anda yang Maha Kuasa tidak terbatas. Bisakah dia tidak menjadi Tuhan? Bisakah dia bukan Tuhan gitu? Jawab bisa atau tidak gitu, biar tidak bingung sayanya gitu ya. Jadi saya berharap penegasannya secara eksplisit. Ya udah, saya tidak meminta secara tekstual lagi sama abang. Kalau kayak gitu ya, tidak tekstual lagi. Gak apa-apa dah. Karena abang gak mau nunjukin tekstualnya. Karena memang gak ada masalahnya. Ya. Itu ya, memang gak ada. Kalau sama saya dari tadi dalil melulu yang dibahas. Masalahnya bang, dari awal match ini saya pakai dalil. Ya, Quran surah Ma'arij pakai dalil. Quran surah hadis pakai dalil. Tentang kiamat Al-Ahzab 63 pakai dalil. Ya, Luqman Quran surah terakhir pakai dalil semua, Bang. Ya, yang kita bahas itu memang dalilnya itu gitu loh. Ngapain lagi Anda minta dalil yang lain? Oke, syukron jazakumullah khair ya. Silakan kita lihat jawaban dari abangnya. Oke. Oke, Pak Ustadz Yusufi berkali-kali ya, udah sering sekali saya jelaskan ya tentang Tuhan Yesus itu kenapa bisa yang Pak Ustadz Yusuf bilangnya di on off, kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia. Kan saya udah jelaskan, firman itu menjadi manusia dan Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus mengalami rasa lapar, Tuhan Yesus mengalami rasa haus, tetapi tidak menghilangkan sisi keilahiannya. Makanya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Itu berulang kali sudah jelaskan. Dan Pak Ustadz Yusufi memaksa saya dengan pertanyaan seperti itu, harus mengatakan kalau harus membenarkan kalau Tuhan Yesus itu on off katanya. Itu lah. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Saya jelaskan pelan-pelan. Firman yang menjadi manusia. Untuk menjadi manusia yang sepenuhnya manusia, maka dari itu Tuhan Yesus itu lahir dari seorang perawan Maria. Itu. Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan Yesus menjadi tidak Tuhan? Ya, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus mengalami rasa lelah, kelaparan, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Bahkan sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan Yesus menciptakan alam semesta ini. Itu ya teman-temannya. Oke, Pak Ustadz Yusufi tadi bilang kalau hari Jumat itu tidak tahu. Mungkin Pak Ustadz Yusufi ini lupa ya. Boleh saya bacakan di dalam Al-Araf, surat Al-Araf, surat ke-7 ayat 187. Saya mohon izin bacakan terjemahannya. Mereka menanyakan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hanya pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Gitu. Lah kenapa bisa muncul hari Jumat? Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya kecuali Dia. Apakah hari Jumat itu tidak waktu? Coba, Jumat itu kan waktu juga.
Ayo. Waktunya hari Jumat, ya kan? Hari Jumat jam sekian. Itu. Sedangkan jelas-jelas di Al-Arab 187 dikatakan demikian. Itu. Nah, Pak Ustadz Yusuf tadi bilang, yang saya tunjukkan data-data, saya tahu tentang kiamat. Pak Ustadz Yusuf menunjukkan data. Yang saya bilang tadi, aku dan kami, data mana yang Pak Ustadz bawakan? Pak Ustadz cuma membaca Al-Ma'arij yang saya bawakan. Al-Ma'arij 70 ayat 40. Yang saya minta datanya, Pak. Dari tadi saya menunjukkan pakai data. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui waktu. Berarti tidak ada satu orang pun yang tahu, Pak, di situ, Pak. Jam, hari, tanggal. Itu silakan Pak Ustadz Yusuf, saya tidak akan lari kemana-mana pertanyaan saya. Cuman itu aja. Silakan Pak Ustadz Yusuf, jelaskan Pak ya. Menurut Al-Arab 187, kenapa tertulis demikian? Silakan. Oke ya teman-teman, tunggu waktunya selesai dulu ya. Bang, saya harap nanti abangnya jangan buang-buang waktu 5 menit dengan mengulang kosakata gitu. Mana waktunya, Bang? Udah jalan belum? Udah jalan belum? Jalan. Oh, enggak terlihat waktunya. Ah, ya oke. Bang, saya harap nanti abang selama 5 menit jangan memutar-mutar kosakata, buang-buang waktu, akhirnya pertanyaan saya tidak terjawab gitu. Saya tadi bertanya di Yesaya 53 nomor 10, mana keturunan Yesus? Tunjukkan sama saya di mana. Kan katanya keturunannya akan kelihatan dan umurnya akan panjang. Itu mana keturunan Yesusnya mana, Bang? Itu yang saya tanya, daripada Anda buang-buang waktu, lebih baik jelaskan itu ya. Gitu. Nah, gini Bang. Anda tadi membawa Quran surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Itu ya. Anis sa'ati ayyana mursaha. Itu dalilnya ya. Nggak ada di situ Allah katakan yas'alunaka 'anil yaumul qiyamah. Nggak ada kayak gitu. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Nggak ada. Tapi di situ yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Tidak akan ada yang dapat mengetahui waktunya kapan ya Bang ya. Nih. Bang. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu, tanggal, ya, terus jam, tahun. Nggak ada yang bisa, Bang. Nggak ada. Yang dijelaskan Nabi hanya harinya, bukan waktu terjadinya kapan, bukan. Memang betul kata Allah, tidak ada yang akan dapat menjelaskan anisa'ah, waktu tepatnya kiamat itu kapan. Ya, waktu itu bukan hari, Bang. Hari ya hari, waktu ya waktu gitu. Bedakan gitu. Bedakan, lain halnya kayak gini ya. Yas'alunaka 'anil yaumul qiyamah. Ah, tuh bisa tuh ya. Mereka menanyakan tentang hari kiamat. Ah, hari kiamat yang ditanyakan kayak gitu. Tapi ini tentang kiamat ya. Waktu kiamat.
bukan hari kiamatnya hari apa. Harinya dapat diketahui oleh Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak bisa menjelaskan waktunya, tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa. Itu tidak bisa dijelaskan Nabi. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau untuk harinya Nabi Muhammad tahu, Bang. Ya. Terus berkaitan lagi nih Al-Ma'arij 40. Saya nggak akan buang-buang waktu. Dari tadi kita bahas dalil kok ya. Al-Ma'arij ayat 40. Ya, saya bukakan aja ya teman-teman. Dengan senang hati kita mempelajari Al-Quran kita ya. Nih ya, fala uqsimu. Di sini ini dalilnya nih ya yang kita bahas. Uqsimu merujuk kepada Allah ya. Dengan kosakata aku ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib ya. Di sini maka aku ya, yang dimaksud Allah gitu ya, bersumpah dengan jabatannya ya, jabatannya sendiri sebagai Tuhan. Lalu kenapa memakai kata kami? Semuanya ini diambil ya dari Allahnya, jabatannya, timurnya, baratnya, dan semua bintang-bintang matahari ya. Terus juga bulan dan bintang-bintang yang dia ciptakan sesuai edarannya gitu, Bang. Matahari, bulan ya, terus bintang itu dia bawa. Bahkan masyarik wal magharib dia bawa juga. Ini yang disebut inna laqadirun ya. Kami benar-benar menetapkan takdir-takdir tersebut. Maksudnya dia yang menciptakan timur dan barat serta edaran bintang serta planet-planetnya. Jadi kayak gitu, Bang. Laqadir itu, Bang ya, bukan benar-benar maha kuasa terjemahnya. Sebenarnya kami yang mentakdirkan hal tersebut. Gitu maksudnya. Silakan diterima Pak Ustadz. Belum muncul loh. Sebentar. Sudah muncul kah? Oke, Pak Ustadz dan teman-teman yang chat di bawah banyak tadi bilang kalau waktu itu bukan hari. Sepertinya Pak Ustadz ini harus belajar bahasa Indonesia ya. Dan teman-teman yang chat di bawah itu harus belajar bahasa Indonesia. Saya bukakan datanya. Secara denotatif, waktu bermakna satu kesatuan yang terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Di situ ada kata hari, Pak. Saya jadi ragu berdiskusi seperti ini kan. Ketika dia tidak bisa membedakan antara waktu dan hari. Boro-boro ngomong panjang lebar, waktu dan hari aja tidak tahu seperti apa. Hal kecil, hal mendasar. Belajar dulu bahasa Indonesia, baru diskusi. Dengan kerasnya ngomong, mungkin abang ini tidak bisa membedakan antara waktu dan hari. Belajar dulu bahasa Indonesia, baru berdiskusi. Waktu itu satu kesatuan yang terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari waktu. Jangan keras ngomong. Sepertinya abang ini tidak tahu waktu dan hari. Keras tapi salah. Gimana itu? Ngomong besar tapi salah, ya kan? Itu. Belajar dulu bahasa Indonesia setelah ini ya. Itu teman-teman yang typing di bawah juga. Oten tidak bisa membedakan waktu dan hari. Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aduh. Waktu dan hari aja tidak tahu kok. Gimana ini? Masalah waktu dan hari aja tidak bisa membedakan. Jadi kan saya bingung begini berdiskusi. Waktu dan hari tidak bisa membedakan gimana? Itu. Oke, pertanyaan saya, kalau memang itu terjadi di hari Jumat,
Apakah seluruh dunia ini hari Jumat itu serentak? Itu pertanyaan saya. Apakah di seluruh dunia ini hari Jumat itu serentak terjadinya? Saya jadi bingung mau bertanya apa lagi, ya kan? Itu karena hal mendasar, dan itu anak kecil pun yang sudah sekolah dasar itu tahu antara waktu dan hari. Jadi saya bingung berdiskusi seperti apa ini ketika tidak bisa membedakan waktu dan hari. Dengan kerasnya menyalahkan saya. Waktu itu bukan hari. Belajar dulu bagian-bagian dari waktu. Kalau saya bisa buktikan kalau hari itu adalah bagian dari waktu. Itu. Oke, pertanyaan saya. Seluruh dunia ini kan tidak serentak terjadinya hari Jumat. Misalnya, antara Indonesia dan ada di negara lain, apakah serentak? Di jam 12.01 di Indonesia itu udah hari Jumat. Tetapi misalnya, kalau di Hong Kong itu berbeda 1 jam. Atau lebih dulu Hong Kong yang terjadi hari Jumat. Perbedaan 1 jam antara Hong Kong dan Indonesia. Berarti Hong Kong lebih dulu hari Jumat dibandingkan Indonesia. Seperti apa? Itu. Coba saya minta tolong jelaskan, saya nggak panjang lebar. Misalnya antara Hong Kong, saya bawa yang simpel aja, Hong Kong dan Indonesia ada perbedaan waktu 1 jam. Berarti lebih dulu Hong Kong hari Jumat, di Indonesia masih hari Kamis. Kenapa? 12.01 Hong Kong sudah hari Jumat, sedangkan di Indonesia jam 11.01. Pertanyaan saya, patokannya apa? Itu pertanyaan saya. Yang menjadi patokan waktu Jumat itu seperti apa? Sedangkan ada perbedaan waktu. Silakan Pak Ustadz. Baik. Teman-teman, kita jawab dulu ya. Baik, saya jawab. Patokannya seperti apa? Nabi Muhammad mengucapkan hal tersebut bukan di Indonesia, bukan di Amerika. Jadi patokannya di Arab Saudi harinya. Gitu ya Bang ya? Oke? Nah, mudah tuh ya. Jadi kalau di Arab Saudi hari Jumat, mau di Indonesia hari Selasa, kayak masa bodoh gitu. Ya, masa bodoh. Ya, yang penting di Arab Saudinya hari Jumat. Gitu, karena Nabi mengucapkan pada saat itu di Arab Saudi. Mudah saya jawab itu ya. Terus Abang katanya saya salah, saya ngotot. Bang, Anda sudah salah ngotot pula. Ya, sudah salah ngotot. Anda bawa bahasa Indonesia, sedangkan hadis kami yang saya bawa bahasa Arab. Bahasa Arab jam dengan waktu itu beda, Bang. Jam dengan hari itu beda. Anda ngotot tapi salah gitu. Ya, nih saya kasih tunjuk yang betul ya. Nih. Bang, ini ya Bang ya. Nih kamus bahasa Arab hari ya. Saya tunjukkan dulu hari nih. Al-yauma, yaumu ya. Hari ya. Sedangkan di hadis bunyinya apa? As-sa'ah, jam. Apakah sama? Sama nggak? Teman-teman, sama nggak ini? Kata-kata yaumu, ya. Yaumu. Dengan yang di sini sama nggak? As-sa'ah. Dengan yang di sini. Ini sama nggak? Nih. As-sa'ah dengan al-yaumu. Yaumu. Beda hari dengan jam. Apa? Makanya Al-Quran kami itu dan hadis kami itu berbahasa Arab. Hari dengan waktu itu beda. Hari dengan jam itu beda. Lalu Anda bawa, Anda paksakan ke dalam bahasa Indonesia. Anda udah salah ngotot pula Bang. Ya.
Lain halnya kita membahas dalam bahasa Indonesia. Betul kata Anda gitu. Yang kita bahas Al-Quran, saya berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Makanya kami dapat membedakan yang mana maksudnya sa'ah itu adalah waktu tepatnya jam berapa. Itu maksudnya. Tapi kalau harinya Nabi Muhammad tahu gitu. Bedakan kosakata yaumun ya dengan saatun. Bedakan itu ya. Saatun itu jam, tepat waktunya ya, tanggal jam, tahun itu as-saah bahasanya dalam bahasa Arab. Tapi kalau hari dalam bahasa Arab itu yaumun. Beda, Bang. Ya, kayak gitu. Makanya Al-Quran tuh ya bilang tidak akan ada yang dapat menjelaskan ya kapan waktu terjadinya. Kalau tanda-tandanya banyak dijelaskan oleh Nabi Muhammad ya, banyak tanda-tanda kiamat itu ya banyak. Tapi kalaunya waktu tepatnya ya itu tidak akan ada yang dapat menjelaskannya. Nabi Muhammad hanya tahu harinya saja, tidak tahu tahun berapa. Ya, Jumat keberapa? Ya, di Arab Saudi. Terus juga di jam berapa hari Jumat itu? Tanggal berapa? Tidak diketahui. Makanya itu maksud Quran. Tapi kenapa Nabi Muhammad tahu harinya? Hari dengan waktu beda, Bang. Kayak gitu maksudnya. Bisa nggak bedain jam dengan hari gitu? Makanya betul kata penontonnya, bisa nggak bedain abangnya jam dengan hari gitu loh, Bang ya. Begini, Bang, tadi Anda membuang waktu lagi. Udah berapa kali saya peringatkan mana keturunan Yesus. Anda selalu menghindar dari pertanyaan saya tentang masalah itu. Mana keturunan Yesus? Siapa istrinya? Tunjukkan sama saya sesuai Yesaya 53. Berarti kalaunya Anda ya tidak dapat menunjukkan keturunan Yesus saat ini, pertama Anda berbohong, berasumsi kepada publik ya bahwa Yesaya 53 ada tebusan dosa yang dinubuatkan untuk Yesus. Mana keturunannya sekarang? Ayo, katanya dia akan melihat keturunannya, bukan ia akan melihat muridnya, bukan, tapi keturunannya ya kayak gitu. Janganlah menghindar dari pertanyaan itu. Saya harap jangan Anda hindari, dijelaskan ke publik, pertanggungjawabkan data Anda, Bang ya. Silahkan, jadi seperti itu, oke? Ya, makanya kalau berdiskusi, dengar baik-baik yang saya bicarakan. Pak Ustadz punya record kan? Saya punya record. Saya tidak membedakan antara waktu dan hari. Yang saya jelaskan, waktu itu adalah bagian dari hari. Yang bilang beda siapa? Sejak kapan saya ngomong beda? Yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara waktu, di dalam waktu itu termasuk dengan jam, menit, detik, hari, abad, itu adalah bagian dari waktu. Jadi kalau saya mau ajarkan Bapak, mohon maaf nih, saya tidak membedakan antara waktu dan hari. Ini saya ajarkan. Coret-coret nih. Ini misalnya waktu. Nah, dari waktu ini Pak, ada bagian di dalamnya. Termasuk dia hari, termasuk dia jam, termasuk dia detik. Itu yang saya maksudkan. Yang membedakan antara waktu dan hari siapa? Kalau kita berbicara misalnya waktu, berarti di situ termasuk hari, jam, menit, bulan, abad. Itu. Saya tidak membedakan antara waktu dan hari. Tidak ada perkataan saya, waktu itu beda dengan hari. Itu. Udah keras, salah, menyalahkan orang lain.
Yang bilang beda siapa? Yang saya bilang tadi, hari adalah bagian dari waktu. Karena di dalam waktu itu ada jam, ada detik, ada menit, ada hari, ada abad. Saya tidak membedakan. Sudah salah menggas, memutarbalikkan kesalahan dengan orang. Itu, aduh. Nah, di dalam Yesaya 53, Tuhan Yesus beristri. Tunjukkan saya buktinya kalau Tuhan Yesus punya istri. Di mana ayatnya tertulis? Tadi tanya tuh nubuatannya. Saya jelaskan di dalam Yesaya 53. Terus Tuhan Yesus beristri. Tunjukkan saya dalil dan datanya. Di mana Tuhan Yesus mempunyai istri? Kalau Anda bilang Tuhan Yesus punya istri, berarti Tuhan Yesus punya keturunan. Terus Anda bilang lagi, Tuhan Yesus kok mati? Yang bilang Tuhan Yesus mati siapa? Berkali-kali saya bilang, jangan ambil pas matinya. Lihat di hari yang ketiganya, dia bangkit dan naik ke sorga. Itu. Siapa yang bilang Tuhan Yesus mati? Lihat cerita akhirnya, naik ke sorga di hari yang ketiga. Itu. Terus jangan suka framing putar balik omongan. Saya tidak membedakan antara waktu dan hari, tetapi hari adalah bagian dari waktu. Itu yang saya tegaskan. Oke, pertanyaan saya, kalau memang Pak Ustadz tadi bilang patokan waktunya ketika Nabi Muhammad berbicara itu adalah di Arab, tunjukkan saya datanya. Kalau memang perkataan Nabi Muhammad di Arab itu menjadi patokan waktu untuk adanya hari kiamat di hari Jumat, tunjukkan saya datanya, pertanggungjawabkan. Tunjukkan saya datanya. Karena perkataan Nabi Muhammad di Arab itu adalah menjadi patokan waktu untuk semua hari Jumat yang ada di seluruh dunia ini, tunjukkan saya datanya. Di mana tertulis kalau perkataan Nabi Muhammad tentang kiamat di hari Jumat itu karena dikatakan di Arab itu menjadi patokan waktunya. Itu. Silakan dijawab di mana? Di mana tertulis kalau perkataan Nabi Muhammad hari Jumat itu menjadi patokan waktunya? Silakan. Baik. Baik. Saya mau tanggapi dulu. Mana patokannya? Bang, kalau begitu saya juga minta patokannya. Di mana patokannya bahwa Nabi Muhammad mengucapkan hal tersebut di Amerika? Kayak gitu. Nabi Muhammad itu dari mana sih? Kan Anda membandingnya dengan Amerika tuh, dengan Indonesia. Di mana Nabi Muhammad mengatakan hadis tersebut di Indonesia. Di mana? Udah tahu Nabi Muhammad itu rumahnya di Madinah. Ya, dia berasal dari Mekah, dari Arab Saudi. Ya, lalu Anda tanya di mana patokannya? Waduh, banyak-banyak minum air bang kalau gitu. Ya, udah tahu Nabi Muhammad itu di Arab Saudi waktu dia mengucapkan hadis itu di hari Jumat. Artinya patokannya di mana dia tinggal. Kayak gitu, bukan di Amerika dia mengucapkan hal tersebut. Aneh emang abang ini. Hal yang tidak berguna seperti itu dia tanyain gitu loh teman-teman. Ya. Bang, itulah abang tadi ya tidak membedakan waktu dengan hari. Aduh, saya ajarin dulu dah kalau kayak gitu ya. Ya kalau menurut definisi abang secara bahasa Indonesia, ya saya tidak menyalahkan. Yang namanya hari ini ya teman-teman, yaumun. Ya, yaumun. Ini hari, ya. Hari. Terus as-sa'atun, ya. Ini jam, ya, jam. Hari, ya teman-teman, hari ini ada Senin, ya turunannya ada Selasa,
ya kan? Ada Rabu. Kalau jam ini turunannya ada jam 1, 2, 3, 4, tanggal. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4 juga tanggal. Ya, terus tahun juga sesuai dengan angka. Hari ini ya tidak berkaitan dengan angka. Tapi kalaunya waktu jam berkaitan dengan angka. Gimana sih, Bang? Makanya Anda samakan dua ini ya. Anda samakan, Anda tidak membedakan kata Anda. Itulah salahnya ya. Memahami apa yang saya katakan. Karena yang dua ini menurut bahasa Arab beda. Kalau hari, ya sekali lagi hari. Tidak berkaitan angka ya. Tapi Senin, Selasa, ya. Rabu. Kalau as-sa'ah ya jam. Itu berkaitan waktu, tanggal, ya tahun. Bisa Bang turunannya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Ya. Terus juga jam, selain jam itu ya. Ini tidak berkaitan dengan, ini bedanya Bang. Ya. Nih bedakan. Kalau jam itu kan berkaitan dengan angka. Jam 1, 2, 3, 4. Tanggal 1, 2, 3, 4. Tahun 2024. Ya ini jam. Ya. Makanya tidak tahu ada yang dapat menjelaskan ya bahwa tanggal berapa, jam berapa hari kiamat itu terjadi. Tapi bisa diketahui harinya oleh Nabi Muhammad ya, yaitu Jumat. Oke? Gitu Bang ya. Aduh, abang kayak ngajarin ikan berenang jadinya kalau kayak gitu ya. Makanya bedakan dulu bahasa Arabnya itu ya, yang mana waktu, yang mana hari gitu. Nah berkaitan dengan pertanyaan saya udah keempat kalinya saya peringatkan abang ya. Saya tidak minta carikan istri Yesus enggak ya. Yang saya minta keturunan Yesus tunjukkan. Kalau Anda tidak dapat menunjukkan berarti Anda telah menyebarkan hoax tentang masalah penebusan dosa. Artinya hanya berasumsi saja data yang Anda berikan kepada saya. Ya, saya 53 itu. Ya, saya 53 nomor 10. Di situ diketahui bahwa Yesus akan melihat keturunannya. Berarti kalau dia punya keturunan, mana istrinya, mana anaknya? Kan kayak gitu, Bang. Yesus itu laki-laki, nggak mungkin dia hamil gitu. Pasti ada istrinya. Pasti kalau sudah ada istri, ada keturunannya gitu. Coba teman-temannya, nih, abang ini bang, nih ya, putar. Nah, Yesaya 53 yang katanya ini nubuatan penebusan dosa, ya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Mana keturunannya? Itu yang saya maksud bang ya, oke? Oke, silakan. Bang, sebelum saya pencet ini ya, mungkin tadi kan saya yang pertama ya, saya yang pertama ini tanggapan, bolehlah Anda tanggapan akhir karena baterai saya tinggal 10/9. Masalahnya habis ini closingnya. Hah? Tanggapan akhir. Oke lah. Oh ini terakhir, tanggapan Anda terakhir gitu. Oke, siap. Habis itu closing. Ya, saya jelaskan dulu ya. Panjang lebar sekali Bang Yusuf menjelaskan sama saya. Pak, kalau yang Bapak jelaskan tadi, anak SD pun tahu seperti yang saya bilang. Jam itu betul yang Bapak jelaskan. Jam itu ke bawahnya jam 1, jam 2, jam 3. Tanggal misalnya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Betul, ini berbeda Pak, antara jam, tanggal, hari ini berbeda. Tetapi 3 ini adalah bagian dari waktu. Jadi waktu itu ada jam, tanggal, hari, abad, tahun. Betul Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Jam 1, jam 2, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Hari Senin, Selasa, betul. Tetapi 3 ini merupakan bagian dari waktu. Makanya yang saya bilang tadi, hari itu
merupakan bagian dari waktu. Makanya kalau misalnya saya bertanya, kapan saya berdebat, kapan waktunya saya berdebat dengan Pak Ustadz Yusuf PI, maka saya akan menjelaskan hari Senin jam 12 siang tahun 2024. Makanya Bapak lihat kalau ada tulisan itu, Pak, waktu dan tempat. Rabu 13 Desember 2024 di Palangkaraya. Itu loh. Yang Bapak jelaskan betul. Tetapi yang Bapak jelaskan tadi, itu semuanya bagian dari waktu. Itu, tolong Bapak pahami antara waktu dan yang Bapak jelaskan. Makanya ketika di dalam kitab Bapak tadi menunjukkan waktu. Waktu itu kan termasuk dengan hari. Nah, kenapa Nabi Muhammad mengetahuinya hari Jumat? Dan Bapak menjawab tadi, patokannya adanya di hari Jumat. Itu Bapak jawab tadi, patokannya adanya di hari Jumat. Karena Nabi Muhammad mengatakannya di Arab, yang menjadi patokannya Arab. Ketika saya tanya, tunjukkan datanya, Bapak ingin memutarbalikkan ke saya. Bapak yang bawa data kok. Itu harusnya Bapak bertanggung jawab untuk itu. Nah, terkait dengan Yesaya 53 ayat 10, karena di situ ada tertulis iya, keturunan iya. Terus di situ keturunan Tuhan Yesus gitu. Terus Tuhan Yesus harus punya istri. Tuhan Yesus mati. Makanya cari tahu remanya apa. Yesaya 53 itu adalah nubuatan, Pak. Nubuatan untuk penebusan. Saya udah jelaskan tadi sama Bapak. Itu. Terus Bapak bolak-balik lagi tadi kan, bilang hari menjelaskan panjang lebar. Padahal sudah jelaskan. Betul yang Bapak jelaskan tadi. Tapi semua itu adalah bagian dari waktu. Dan Bapak tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, di mana datanya dan dalilnya. Kalau semua itu ketentuannya, kalau semua itu patokannya adalah negara Arab, tidak sanggup Bapak menunjukkan datanya. Makanya tunjukkan data, Pak. Itu. Oke, teman-teman. Jadi saya mau akhiri live ini karena permintaan dari Pak Ustadz Space harus berakhir karena baterai beliau mau habis. Saya nggak panjang-panjang ya ngomongnya. Pokoknya akan jadi sesat cara berpikir kita ketika kita membatasi kuasa Tuhan. Dan ketika kita memaksakan data. Tapi ketika data itu dibalik ke imannya, tidak mampu untuk menjelaskan. Itu. Nah, pertanyaan ini 3 orang dan saya belum mendapatkan jawaban yang benar-benar pas. Tapi tidak masalah. Saya yakin apa yang mereka jelaskan itu adalah iman mereka. Mereka lebih paham imannya dibandingkan saya. Dan kita orang Kristen, kita lebih paham isi dari Alkitab dibandingkan mereka. Sebelum saya akhiri, saya cuma mau bilang, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Terakhir saya mau bilang, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Markus 13 ayat 13, kita akan dibenci oleh karena namanya, tapi yang bertahan sampai pada kesudahan, Ia akan diselamatkan. Terima kasih banyak, kami Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Ustadz. Oke. Wah, kalah pula kita. Perlu dibalas ini abang ini biar nggak win strike dia ya. Oke, teman-teman semuanya, saya akan tanggapi sedikit ya. Kalau menurut abang tentang penjelasan dia tadi ya, kita maklumi aja ya, karena dia memakai bahasa Indonesia hari dan waktu ya teman-teman. Padahal bahasa Arabnya dari hadis dan Al-Quran ya, waktu dan hari itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi seperti itu biar abangnya paham ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Jangan Anda paksakan hari dengan waktu itu sama dalam bahasa Arab, jangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, Rabu tanggal sekian-sekian, tempat di Palangkaraya gitu. Ya, boleh-boleh aja itu menurut bahasa Indonesia. Tapi kalaunya Al-Quran kami dan hadis kami berbahasa Arab, hari dan waktu
itu adalah sesuatu yang berbeda ya Bang ya, oke? Nah, jadi untuk permasalahan nanti Abang, mungkin kalau kita ketemu lagi di lain waktu ya Bang ya, saya berharap Anda bisa jabarkan kepada saya siapa keturunan Yesus dan siapa istrinya gitu ya. Tapi nggak perlu kita perpanjang untuk masalah hal itu ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman di closing statement ini ya, teman-teman juga sudah menegur saya dan sangat puas dengan penjelasan saya gitu dan dapat dimengerti katanya ya, tentang apa yang saya jelaskan. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan. Jadi di sini kita bisa menilai ya teman-teman. Kalaunya masih tidak mengerti kan derita lo, ya kan kayak gitu. Jadi gitu Bang ya, saya nggak akan memaksakan Abang harus menjawab hari ini tentang ya saya 53 itu nggak apa-apa gitu ya. Siapa itu keturunannya mungkin Abang bisa cari data dulu nantinya. Saya sangat berterima kasih juga kepada Abang ya mau berdiskusi malam ini kepada saya. Saya tidak banyak-banyak juga untuk menyampaikan di closing statement ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, habis ini kita baca Quran sebentar. Saya sambil charger baterai saya tinggal 7%, masih bisa ya 10 menit ke depan gitu ya. Jadi sediakan mushaf Al-Qur'annya gitu ya teman-teman. Untuk Abang saya berterima kasih sekali lagi dan mohon maaf ya, mungkin kalaunya kita ada emosi itu adalah hal yang wajar kan kayak gitu ya dalam berdiskusi ya, karena itu adalah sebuah argumen. Tapi dibalik itu ya, apa yang kita sampaikan semoga menjadi bahan pembelajaran ya untuk kita semuanya dan sebagai penambah wawasan untuk kita semuanya. Mungkin Bang nanti kalau nyalep terus bisa nanti DM saya gitu ya untuk ya melanjutkan diskusinya kapan dan ya bisanya kapan gitu maksud saya ya.